Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Allah mempertemukan kita dalam satu acara yang dinamakan Kultum Ramadan 1443 Hijriah bersama DPD PKS Kota Batam dengan tema Bulan Berbagi dan Melayani. Kita pantas bersyukur kehadiran Allah SWT, karena Allah lah yang mengantarkan kita sampai kembali ke bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita kembali ingin menyatakan rasa syukur itu karena kita terpilih untuk berada di bulan yang maha hebat ini. Tentu saja pada bulan ini tiadalah henti-hentinya kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, bila kita kembali mengulang, mengkaji, dan mengalami awal-awal kita berpuasa di bulan Ramadan, bagi kami yang berusia di atas 50 tahun, mungkin kehebohan menghadapi Ramadan berbeda dengan kehebohan anak muda zaman sekarang. Masih terngiang dan terngiang lari-lari kecil kita di masjid yang gelap, di halaman yang gelap, tetapi kita merasa berbahagia. Dan bagaimana pada belah petang kita menunggu datangnya azan sambil kita berebut mengambil pentungan beduk untuk beramai-ramai bergembira menyambut waktu berbuka puasa. Maka pada hari ini, tentu saja anak-anak kita adalah anak-anak yang berbeda. Mereka juga berada di masjid, tetapi mereka juga melihat gadgetnya. Apakah sudah sampai pada masuk waktu azan itu? Berbeda kita. Kita tidak mengalami apapun selain keadaan lingkungan di perkampungan itu. Maka boleh saya katakan, hari ini Ramadan adalah Ramadan yang milenial. Mengapa demikian? Karena Ramadan yang hari ini jemaahnya berdekatan sekali dengan handphone atau gadget smartphone yang handal. Jemaah yang dekat sekali dengan internet. Jemaah yang dapat mempelajari keilmuan dengan cepat melalui Google dan aplikasi-aplikasi lainnya. Maka tiada heran hari ini mungkin kesibukan-kesibukan zaman dahulu tidak dapat kita ulang lagi bersama-sama. Lalu khawatirkah kita? Pertanyaan itu tentu selalu ada di hati kita. Karena teknologi itu adalah dua sisi yang seakan-akan ia memberikan keuntungan, tapi di sisi lain seakan-akan dia akan memberikan kerugian. Misalkan kita mengalami hari ini dengan media sosial. Zaman dahulu kala tidak ada media sosial, tidak ada meme-meme yang mengajak kita berbuka puasa, bersahur, dan sebagainya. Tapi hari ini kita berhadapan dengan demikian. Teknologi-teknologi yang canggih, yang saya katakan tadi, sesungguhnya ia akan memberikan dua sisi itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Media sosial yang memberikan kontribusi keilmuan, tapi sisi lain juga ia memberikan berita-berita yang pantas kita ragukan bila kita tidak melakukan seleksi demi seleksi bagi kebenarannya. Tapi sekali lagi, siapa sangka sehari sebelum 1 Ramadan di tempat kami ada seorang mu'alaf yang masuk agama Islam karena dia belajar dari media sosial. Maka di sana kita juga melihat bahwa manfaat media sosial juga luar biasa. Nah, dengan demikian, pada puasa Ramadan ini, apa yang bisa kita lakukan memanfaatkan tersebut? Momentum itulah yang harus kita ambil hikmahnya di era milenial ini, supaya anak-anak kita, jamaah-jamaah yang berada lingkungan kita, memang benar-benar menjadikan momentum Ramadan milenial dengan melengkapi kecanggihan-kecanggihan mesin-mesin intelektual.
Para jemaah yang saya muliakan, hari ini para ahli mengatakan kita sudah masuk kepada revolusi 4.0. Bahkan ada yang mengatakan masuk kepada langkah selanjutnya 5.0. Tapi sisi lain, para ahli mengatakan bahwa dunia ini sudah mengalami disruption, kekacauan, kegalauan, dan macam-macam lagi yang mengakibatkan tumbuhnya teknologi itu seakan-akan menyempitkan peranan manusia itu sendiri. Hari ini kita mencatat pengangguran bertambah dan bertambah. Bukan hanya karena lapangan kerja yang sulit, tetapi sebenarnya ia juga kerja manusia sudah dipindahkan dengan kerja-kerja teknologi. Dan itulah mengakibatkan bagaimana temuan-temuan teknologi mengkhawatirkan kehidupan manusia. Tapi ada satu hal para jemaah, para pemirsa, yang tidak dapat ditinggalkan oleh manusia adalah satu, yakni akhlakul karimah. Akhlak pada diri manusia. Karena mesin tidak mempunyai akhlak. Pencipta-pencipta robot tidak akan mampu memasukkan karakter pada robot-robot itu. Mengapa demikian? Karena robot hanya bekerja saja. Kita di dunia ini bukan hanya bekerja, tapi kita beribadah. Kita ingin menjadikan orang-orang dan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Dan pada saat itulah, maka yang disebut dengan akhlak, yang disebut dengan kebaikan, yang disebut dengan adab, yang disebut dengan karakter menjadi kunci utama. Maka kalau hari ini orang-orang meragukan zaman milenial, mungkin karena orang meragukan pada zaman itu sulit ditumbuhkan karakter-karakter atau akhlak-akhlak yang paripurna. Akhlak-akhlak yang sebagaimana hadir pada zaman Rasulullah, yang hadir pada sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena teknologi seakan-akan menutup manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain secara fisik. Inilah yang mungkin dikatakan oleh para ahli sebagai sesuatu kekacauan atau disruption. Para pemirsa, saya ingin mengatakan satu hal, bahwa pada saat kita berhadapan dengan keilmuan, maka yang menjadi nilai plus adalah akhlak itu sendiri. Maka pada bulan Ramadan ini, maka kita berharap semua para jemaah yang berada di masjid, yang berada dimanapun, yang bertemu dan dapat berinteraksi, maka di situ yang kita nilai adalah pertemuan itu sesungguhnya bagaimana perpaduan antara insan dan insan bersatu dalam membangun peradaban keakhlakan yang betul-betul paripurna. Inilah untuk kita menghindar bagaimana kecanggihan teknologi tidak membunuh manusia itu sendiri. Para pemirsa yang saya muliakan, mari kita mempelajari sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, Kul hal yastawi lazina ya'lamun walazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Az-Zumar ayat 9. Berdasarkan ayat tersebut, kita akan menghadapi dan melakukan adaptasi terhadap gelombang perubahan yang sangat cepat. Maka diperlukan generasi-generasi milenial yang paham tentang Al-Quran, yang tangguh dan berkualitas, dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Allah SWT telah melimpahkan rahmat ilmu pengetahuan kepada kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, akhirnya sampai juga saya pada
di ujung kultum Ramadan ini. Semoga Allah memberikan bentangan ilmu kepada kita semua. Kita selalu memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan terutama kepada agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Banyak hal yang saya ungkap mungkin banyak salahnya. Banyak hal yang saya sampaikan mungkin tidak pada tempatnya. Saya harus terus belajar dan belajar sepanjang hayat untuk dapat memanfaatkan ilmu sebagai bahagian dari perjuangan amal jariah kita semua. Oleh karena itu, berikanlah petunjuk dan ajar bagi kepada saya untuk dapat memperbaiki diri dan diri sendiri. Sesungguhnya para pemirsa adalah guru-guru yang terbaik bagi saya. Di ujung, izinkanlah saya menyampaikan sebaik pantun. Biru langit berputih awan, tampak indah alam berseri. Mari kita sambut bulan Ramadan, beramal ibadah tiadalah henti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.